Dan ini tak golek slide-nya, Bu. Oke, ini Zoom kedua ya. Nah, Mm-mm. ini Bu pertanyaannya. Nah, di Mm-mm. bagian aset kan ini ada pembiayaan mudharabah. Nah, di bagian Mm-mm. cadangan itu yang 2018 itu 8.000. Yang mana sih Mas? Lah, Tunjuk pakai kursor coba. 8.462 itu. Tiap ini. iya. Tiap Enggak, heeh. itu kan liabilitas, Bu. Lo Tiap malah ini. ngoret-ngoret. Kamu ini pakai HP apa laptop? HP, Bu. Oh, iya kesusahan makanya. Ini, Bu. Oh, Nggak yang bisa. 8642 ini apa? Itu liabilitas. 887. Ini loh, Bu, yang saya lingkari. Yang 6.000 itu. Nah, 6.000 itu 2019. Kan Kalau yang, turun. nah, turun kan kenapa kok loh? Hmm. Kenapa kalau turun kan perubahannya negatif itu nggak di sumber dana, tapi di perubahan penggunaan dana. Nah, logika saya itu kemarin ngerjain itu kan berarti perusahaan mampu mengurangi yang dikurung itu toh, Bu, di 2019. Hmm. Nah, berarti terus itu saya masukkan ke penggunaan dana, kenaikan bagian aset gitu ya, Bu, analisanya. Kenaikan itu kan masuk aset ya Mas yang kamu lingkari. Iya, Kalau naik kan iya. berarti penggunaan dana. Heeh. Maksudnya Mm-mm. Mas Iya, Imam harusnya kalau di logika kan gimana? kalau di logika kan ini perubahannya negatif toh, Bu. Ya memang tidak logika, memang turun. Nah, ini negatif kan Oh karena iya itu. tahun Oke. 2019 kan lebih kecil. Terus pertanyaannya berarti kan Mm-mm. masuknya sumber dana. Nah, Heeh. Padahal maksudnya Mas Mas Imam kan di situ terjadi penggunaan dana gitu. penggunaan dana G. Oh, makanya turun. Jadi Mm-mm. gini Mas, ya saya sudah paham maksudnya Mas Imam. Maksudnya penggunaan dana atau sumber dana itu tidak diasumsikan antara 2 tahun itu. Maksudnya efeknya 1 tahun itu loh Mas. Gitu, maksudnya Mas Imam Oh, kan misalkan tahun 2019 uang saya 10.000 Bu, tapi uang saya di tahun 2020 kok tinggal 8.000, berarti di situ kan berkurang 2.000, berarti kan ada penggunaan 2.000, maksudku kan kayak gitu kan? G. Ya, nah itu di sini itu kan kita tidak berbicara sesederhana itu gitu loh Mas, cuma naik turun, terus berarti di situ ada penggunaan dana arti sebenarnya, maksudmu kan penggunaan dana arti sebenarnya. Laporan arus dana ini kita itu mengasumsikan dia sebagai sumber dana kalau aktivanya turun gitu kan. Nah, aktivanya turun itu kenapa Bu aktiva turun dikategorikan sebagai sumber dana? Nah, itu karena dulu sudah ditetapkan oleh ahli akuntansi yang dulu Mas. Misalkan Masnya menanyakan Oh, kenapa Bu harta sama dengan utang plus modal gitu misalkan Mas 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 Imam menanyakan seperti itu. Atau misalkan kayak tadi, kas itu kan turun, Bu, berarti penggunaan dana. Nah, tidak sesederhana itu. Maksudnya penggunaan dana di sini itu artinya luas, Mas. Makanya kemarin kan kita memahami tentang peranan manajemen keuangan di bab 1 ya. Makanya di situ ada fungsi manajer sebagai investasi, sebagai pendanaan, dan manajemen aset gitu. Jadi tidak serta-merta begitu turun langsung penggunaan dana gitu ya Mas Imam ya. karena karena itu tadi sudah ada ketentuannya. Nah, ketentuannya bagaimana ya itu bisa dipelajari lebih lanjut, cuman maksud saya kayaknya kalian nanti terlalu pusing untuk ke sana karena untuk paten laporan keuangan itu kan sudah ditetapkan para ahli ya Mas Imam ya. Kalau dirunut ya bisa. Cuman G. itu Nah, G. maksudnya penggunaan dana bukan langsung serta-merta oh turun berarti penggunaan dana bukan. Berarti dia maksudnya masuknya di sumber gitu. Nah, tadi saya kan di bawahnya kan juga dikasih ini ya, apa namanya? Dikasih ini saya share screen dulu sebentar yang bab 3.
Ini keluarin ya, Bu. Ini share saya kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nggih. Halo. Kelihatan, Bu. Nggih. Nah, maksud saya mau menunjukkan ini, Mas. Begini, jadi misalkan ini tambahan dari Bu Nani, ini bisa kalau kalian mengikuti ini. Cuman kalau saya itu ketika mengingat biar lebih long time, maksudnya saya lebih senang meresapi seperti yang saya ajarkan tadi. Jadi kenapa Aktiva naik itu maksudnya di penggunaan dana gitu, karena Aktiva itu kan merujuk ke tugas manajer di awal di bab 1, kalian bisa baca kembali hubungannya dengan investasi. Nah, makanya di situ karena hubungannya dengan investasi begitu naik berarti dia dikategorikan sebagai penggunaan dana karena fungsi manajer keuangan sebagai investasi tadi. Nah, kalau di sumber dana ini berarti fungsi manajer keuangan sebagai pendanaan gitu. Jadi dia mencari dana untuk membiayai di investasi di sini tadi gitu. Itu Mas Imam sudah terjawab belum jawaban dari saya? Nggih, Bu, nggih, Pon. Sudah Terima ya. kasih. Oke, Nggih. sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ya, Bu Fadil, Mas Fadil gimana? absen 061 tentang Udah tadi ya, udah tak bunga catat ya. sederhana. Ya, gimana? Tentang bunga sederhana. Kalau bank sering menggunakan bunga majemuk, lalu bunga sederhana biasanya digunakan untuk apa, Bu? Itu tergantung pilihan sih Mas. Sebenarnya saya juga ini ya kayak bank menggunakan bunga sederhana apa majemuk itu kalau saya untuk tabungan itu kurang tahu ya dia menerapkan bunga sederhana apa bunga majemuk. Mungkin nanti bisa misalkan salah satu dari kalian menanyakan di customer service, tapi saya yakin customer service pun tidak tahu ya perhitungan apa bunga sederhana apa bunga majemuk karena semuanya sudah by sistem, by komputer gitu. Nah, kenapa saya mengkategorikan biasanya perbankan itu menggunakan bunga majemuk? Saya yakin khususnya dalam bidang pinjaman ya. Tapi untuk soal nomor 2, saya mengasumsikan inilah bank juga baiklah. Maksudnya di pinjaman dia menerapkan bunga majemuk, harusnya di tabungan dia juga menerapkan bunga majemuk gitu ya, biar sama-sama inilah jadi sama-sama untung gitu kan. Maksudnya antara customer atau nasabah dengan pihak perbankan. Nah, kalau Mas Fadil menanyakan siapa yang menerapkan bunga sederhana, nah itu tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Misalkan ada BPR nih. BPR misalkan dia tidak mau mengambil untung terlalu banyak, mau menggunakan bunga sederhana ya boleh-boleh saja gitu. Cuman kalau biasanya misalkan bank-bank itu biasanya ketika pinjaman mereka menerapkan bunga majemuk karena tentunya mereka menginginkan keuntungan yang lebih besar gitu. Jadi ketika pinjam misalkan kalian bisa menanyakan ke saudara atau bapak atau ibu atau paman, misalkan hutang di bank misalkan 30 juta. Saya yakin pasti bayarnya tidak mungkin 30 juta. Misalkan kalian membayar angsuran 500.000 per bulan gitu, tidak serta-merta oh berarti 500.000 10 bulan berarti 500 kali 10 5 juta, berarti sudah bayar 5 juta. Enggak. Jadi pokoknya yang dikurangkan hanya kecil, nanti baru bunganya itu yang besar di awal. Nah, itu untuk mengantisipasi pelunasan sebelum jatuh tempo. Gitu, Mas Fadil. Mas Fadil ini wajahnya kan. Oh, iya, iya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Mas Fadil wajahnya kok enggak kelihatan ya? Rambutnya aja yang kelihatan. Ya, Bu, kehalang buku, Bu. Kenapa? Laptopnya jauh. Oh, jauh. Ya, oke. Sudah terjawab, Mas Fadil? Nanti Mas Fadil kalau mau ini membuka mungkin pinjaman atau apa diterapkan bunga sederhana boleh. Semua tergantung pilihan Mas. Cuman saya tidak bisa mengasumsikan bank mana menggunakan bunga sederhana, bank mana menggunakan bunga majemuk karena itu merupakan dapur mereka gitu. Dan biasanya untuk bank-bank besar tentu semuanya sudah tersistem secara ini ya otomatis di komputer. Tapi kalau mau coba tanya di customer service-nya ya monggo gitu. Oke, ada pertanyaan lain?
Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih, saya akhiri ya perkuliahan pagi ini. Silakan mengerjakan untuk pertemuan minggu ini, materinya bisa dibaca. Ada contoh untuk tugasnya berhubungan dengan laporan keuangan yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Semoga sehat selalu. Untuk minggu depan nanti saya kabari ya apakah sinkronus atau asinkronus. Tapi yang jelas untuk pertemuan ke-7 kita sinkronus. Kalau minggu depan saya tidak ada kabar berarti asinkronus ya, alias itu tidak ada tatap maya seperti ini. Tapi untuk pertemuan ke-7 harus sinkronus gitu ya karena menjelang UTS. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.